Sebuah rekaman CCTV rumah memperlihatkan aksi perusakan dari tetangganya. Tak hanya sekali, beberapa kali tetangga berusaha merusak rumah di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Rekaman CCTV ini pun disebarluaskan di media hingga kemudian viral. Korban pemilik rumah yang dirusak akhirnya melaporkan kejadian ke polisi. Polisi yang datang langsung menyelidiki kasus ini dan memeriksa sebanyak 6 orang saksi. Putra ataupun anak pelapor dan juga terlapor memang kerap kali bertengkar ataupun berantem mengenai hal-hal yang memang diributkan. Jadi berkembang dan berapa kali juga sudah didamaikan. Dan kali ini memang seperti yang dilihat dalam video yang beredar, kita lebih melihat ataupun pelapor sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengerusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut. Kita perlu pendalaman. Kita juga masih mengumpulkan alat bukti mengenai teror dan teror ataupun intimidasi tersebut. Diketahui pelaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2024 lalu. Meskipun sudah sempat dilakukan mediasi, tetapi pelaku kembali melakukan aksinya. Pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku dan akan dilakukan tes kejiwaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Bribka Hikmah Hidayatullah dikeroyok massa saat hendak mengamankan seorang pencuri motor di Desa Gunung Picung, Pamijahan, Bogor. Anggota Polsek Cibung Bulan ini dipukul menggunakan bata hebel oleh sejumlah orang di bagian kepalanya hingga tak sadarkan diri dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Luwiliang, Bogor. Keluarga korban berharap pelaku penganiayaan terhadap Bribka Hikmah bisa segera ditangkap. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Warga desa Wonokerto di Kabupaten Batang, Jawa Tengah gempar. Seorang pria mengamuk dengan merusak sejumlah barang di dalam rumah hingga membakar pakaian milik istrinya. Pelaku yang membawa senjata tajam juga mengambil paksa telepon genggam milik istri dan anaknya sebelum melarikan diri. Korban sempat mengejar dan meminta pertolongan warga, kemudian melapor ke polisi. Tak lama berselang, pelaku akhirnya ditangkap. Dari hasil penyelidikan, pelaku rupanya telah menggadaikan sejumlah barang milik keluarga maupun rekannya yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Ironisnya, uang itu habis digunakan untuk bermain judi online. Kini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Batang, Jawa Tengah. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan mendalami dugaan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Seorang warga tiba-tiba lemas dan pingsan saat mengikuti festival memet ikan atau berebut ikan di sebuah kolam di Desa Gemblegan, Klaten, Jawa Tengah. Korban langsung dibawa ke pinggir kolam agar bisa mendapat pertolongan. Namun naas, meski sudah dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Dari hasil pemeriksaan medis dari puskesmas, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi menyimpulkan korban meninggal dunia secara wajar. Dinyatakan meninggal dunia karena dari keterangan dari puskesmas atau petugas puskesmas atau petugas kesehatan bahwa ya korban mempunyai riwayat darah tinggi atau hipertensi sehingga mungkin kelelahan, pingsan di lokasi dan sekarang sudah dibawa ke rumah duka di seputar Kecamatan Bayat. Insiden tragis itu terjadi saat ribuan warga Klaten dan sekitarnya mengikuti festival memet ikan. Panitia menyebar sebanyak 2 ton ikan untuk warga. Selain sebagai acara tahunan, juga untuk mempromosikan gemar makan ikan dan silaturahmi antar warga. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan. Nanti sampai atas, sampai pasang ini di. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang lansia berusia 65 tahun di Desa Bantar Barang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
Tak mudah bagi tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi sebab posisi jasad sang kakek berada di bagian puncak pohon kelapa. Lansia ini ditemukan tak bernyawa saat hendak memanen buah kelapa milik seorang warga di kebun belakang rumah. Diduga tiba-tiba lemas dan meregang nyawa tubuh korban terjepit pelepah dan buah kelapa. Proses evakuasi dilakukan dengan mengerahkan puluhan personil SAR dengan menggunakan tali dan besi pengait. Setelah dilakukan evakuasi selama hampir 2 jam, jasad sang kakek akhirnya bisa diturunkan. Jenazah kemudian diserahkan ke pihak keluarga, diduga korban meninggal dunia akibat kelelahan saat memanjat pohon kelapa setinggi 15 meter ini. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Ex-Jampitsus Febri Adriansah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibunuh di jeruji besi. Namun, tidak dengan karibnya Febri Adriansah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, ex-Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. 1. Tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri. Itu artinya kooperatif. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukannya seperti sekarang ini, ya atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Dan, karena itu menurut saya kekhawatiran 2 ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan. Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Adriansah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan.